Mati. Ditanya sama malaikat, namamu siapa? Zulaikha om. Tinggal di mana? Di Waru om. Kerjamu apa Zulaikha? Total gaduh-gaduh. Agamamu Islam toh om. Mana buktinya? KTP ku carry om. KTP enggak payu di akhirat. Betul. Lalu kalau di dunia bukti kita Islam adalah KTP, lalu apa bukti keislaman manusia nanti pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurram muhajjalina min atharil wudu." Nanti umatku dipanggil, dikumpulkan dan mereka dikenal dengan bekas wudu. Kalau di dunia, oh itu Islam, buktinya mana? KTP. Di akhirat pada hari kiamat, oh itu Islam, buktinya mana? Bekas wudu. Anggota wudu manusia nanti pada hari kiamat bercahaya. Semakin sering sholat, semakin cemerlang cahayanya, nurnya semakin cemerlang. Yang jarang sholat remeng-remeng, malaikat bingung, ini kafir apa Islam ini? Yang gak pernah sholat gelap, dilemparkan ke kelompok orang-orang kafir. Na'udzubillahi min. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, farqum bainal muslim wal kafir as-shalah. Yang membedakan umat Islam dan kafir itu nanti adalah sholat. Ini alasan kenapa sholat nggak ada kompromi untuk tidak sholat. Yang kedua, karena ibadah sholat merupakan sandaran daripada sahnya ibadah-ibadah yang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yus'alul 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amal manusia yang akan pertama kali ditanya pada hari kiamat adalah sholatnya. Ibu nggak ditanya istri siapa, anaknya berapa, itu nomor 20. Bapak nggak ditanya jabatannya apa, gajinya berapa, istrinya piro. Itu pertanyaan nomor 30. Tapi yang pertama ditanya, kamu sholat apa tidak? Fa in tuqbilat salatuhu tuqbilat sairu amali. Kalau kamu sholat, maka diterima seluruh amal ibadahmu. Ada orang sholat 5 waktu, pergi haji, hajinya sah, dapat pahala nanti hari kiamat. Ada orang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, puasanya sah, dapat pahala nanti di hari kiamat. Ada orang sholat 5 waktu sodakoh, enggak usah juta-juta, enggak usah em-eman, cepean lecek yang merah yang kamu kasih pada musafir di lampu merah. Kalau kita sholat itu jadi pahala nanti pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, wa in ruddat minhu salatu rudda sairu amali. Kalau kamu enggak sholat, tertolak seluruh amal ibadahmu. Ada orang enggak sholat naik haji, enggak sah hajinya. Ada enggak di sini haji yang enggak sholat? Ada. Kalau ada, jangan panggil Pak Haji, jangan panggil Bu Haji. Panggil aja Dut, mau kemana Dut? Itu haji mardut, haji yang tertolak, haji yang tidak sah. Orang nggak sholat di bulan Ramadan, puasa nggak sah puasanya, nggak dapat pahala. Jangan salah, nanti bulan Ramadan banyak non muslim mau ikut puasa. Teman saya banyak kok orang-orang non muslim. Bang Haji, nanti kalau bulan Ramadan saya puasa boleh nggak? Oh boleh, boleh. Siapa yang larang orang nggak makan? Kenapa enggak?
tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Nggak sholat. Orang nggak sholat, sedekah, amal jariah, tiap hari ngasih anak yatim, fakir miskin 1 juta. Tiap minggu nyumbang masjid 10 juta. Tiap tahun ngasih fuqara masakin 100 juta. Nggak sholat, nggak jadi pahala. Paham? Paham? Ini yang kedua. Yang ketiga, sholat itu adalah pusaka jimat kita. Ini zaman sekarang zaman musim batu ini. Ini batu apa ini namanya? Bacan. Batu bacan atau apa tuh ini? Ada yang piara batu combong. Tahu batu combong, Bu? Batu bolong. Batu tapi ada lubangnya. Itu diyakini sama sementara orang buat melet perempuan. Ada juga yang pakai batu badar hitam. Buat apa, Mas? Oh, ini anti peluru. Ada juga batu akik Sulaiman. Buat apa, Mas? Ini buat cari rezeki. Na'udzubillahi min gombal, bohong, bullshit alias musyrik. Kenapa enggak? Saya mau tanya, batu bisa enggak mengampuni kesalahan dan dosa kita? Gak bisa. Yang bisa apa? Sholat. Karena di dalam sholat kita minta ampun sama Allah. Rabbil firli. Betul. Batu bisa enggak mengasihani kita? Enggak bisa. Yang bisa mengasihani kita sholat. Karena di dalam sholat kita minta sama Allah, warhamni, ya Allah kasihani saya. Batu, keris pusaka bisa enggak memberi bimbingan kepada kita? Enggak bisa. Yang bisa memberi itu sholat. Karena di dalam sholat kita bilang, wahdini, berikan aku bimbingan ya Allah. Itu pusaka-pusaka, batu-batu, keris-keris bisa enggak memberi rezeki sama kita? Enggak bisa. Yang bisa sholat. Karena di dalam sholat itu kita minta rezeki sama Allah subhanahu. Makanya sholat Allah bilang, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib bagi orang-orang beriman pada waktu-waktu yang ditentukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu Allah berfirman, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah solat-solatmu, terutama solat pertengahan. Banyak para mufassirin menyatakan solat pertengahan itu solat asar. Kenapa? Karena solat asar di samping solat yang disaksikan malaikat, karena saat asar itu manusia pada puncaknya keletihan setelah bekerja, puncaknya kelelahan setelah berpikir di sekolah atau di kantor. Gini bangke. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkan solat sampai kamu mati. Kenapa? Wasta'inu bisabri was, mintalah kepadaku dengan cara sabar dan sholat. Jadi Bu, kalau punya kebutuhan apa-apa, mintanya sama siapa? Sama Allah. Ada persoalan apa-apa, mengeluhnya sama siapa? Sama Allah. Ada hajat apa-apa, mintanya sama siapa? Sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta apa yang kamu perlukan kepadaku dengan cara satu, sabar. Yang kedua, sholat.
Karena di dalam sholat itu as-sholatu doa, sholat itu doa. Bayangkan sholat subuh, sebelum pergi ke sekolah, sebelum pergi dagang di pasar, sebelum pergi ke kantor, sebelum pergi beraktivitas, kita sudah bilang sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu aku mohon pertolongan. Pertolongan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat atas mereka, yaitu jalannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik-baik, orang yang gak neko-neko. Sehingga dengan kebaikan mereka, mereka hidup tenang, bahagia, selamat, gak dapat bencana. Jalan yang kayak gitu loh ya Rabb. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Bukan seperti para penjina, para penjudi, para pencuri, para koruptor. Karena kalau saya melakukan itu, pasti sengsara di dunia dan di akhirat. Waladhdallin, dan bukan kesesatan ya Allah. Karena sekarang banyak sekali aliran-aliran sesat. Bukan saja di luar Islam, bahkan yang mengaku Islam sudah banyak aliran sesat. Nah, sebelum kita beraktivitas, kita sudah bentengi diri kita dengan mohon bimbingan Allah. Ya Allah, saya mau sekolah, saya mau ke pasar, saya mau ke kantor, saya mau beraktivitas. Di sana pasti banyak cobaan. Ihdinas siratal mustaqim. Paham? Belum lagi waktu duduk iftirash. Segala kebutuhan kita di dunia dan di akhirat ada di situ. Rabbighfirli, ya Allah aku, warhamni, ya Allah kasihani aku, wajburni, ya Allah tutupi kelemahanku, warfa'ni, muliakan aku, warzuqni, beri aku rezeki, wahdini, bimbing aku ya Allah dalam kehidupan itu, wa'afini, sehatkan saya ya Allah, wa'fu anni, ampuni saya ya Allah, apa yang kurang. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman yang di dalam salatnya khusyuk. Kenapa? Karena pada hakikatnya salat itu adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Nabi, komunikasi dengan malaikat. Jadi berjawab, bukan ngomong sendirian. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi menjawab, waalaikumsalam ya Khadijah, ya Udin, ya Zulaikha. Nanti di hari kiamat kenal, Zulaikha, Din, Umar. Kenapa? Kita sering silaturahmi dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan Nabi, salam sejahtera atas engkau ya Nabi. Nabi menjawab, waalaikumsalam. Kenal sama Nabi. Begitu ya sama malaikat. Di akhir salat, assalamualaikum warahmatullahi. Ada raqib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada atid di sini. Begitu juga dengan Allah. Rabbighfirli. Kalau kita khusyuk, artinya apa orang khusyuk? Satu, syaratnya khusyuk, dia harus yakin bahwa Allah itu memang ada. Untuk yakin Allah ada, dia harus sering tafakur. Yang kedua, mengerti apa yang diucapkan dalam salat. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Allah jawab, aku ampuni kamu.
Warhamni, kasihani saya, aku kasihani. Minta rezeki, aku kasih. Minta sehat, aku kasih. Dijawab langsung oleh Allah. Makanya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. An salatihim khashi'un. Tapi melalui proses sebab akibat walikulli syai'in sababa. Segala sesuatu melalui proses sebab akibat. Enggak kita bilang warzuqni, belum jatuh di atas sajadah 10 juta. Bukan begitu. Nanti selesai sholat, kita tadi minta rezeki loh. Nanti Allah kasih jalan. Cara-cara untuk mendapat rezeki. Tadi saya minta bimbingan loh. Nanti Allah kasih jalan. Di dalam pergaulan kita dibimbing agar dapat jalan yang lurus. Dikasih inayah, dikasih hidayah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang mukmin yang di dalam salatnya khusyuk. Bang Haji, saya sih salat, cuman gak khusyuk. Lalu gak ngerti itu. Cuman salat-salat aja. Sah apa enggak ya? Insya Allah sah. Dapat pahala apa enggak ya? Insya Allah dapat. Wong niat mau sholat saja dapat pahala, betul? Apalagi mengerjakan sholat, betul? Enggak sia-sia, enggak percuma. Masuk surga enggak sih Bang Haji? Insya Allah masuk walau di emperan tuh. Ya. Insya Allah sah, insya Allah dapat pahala, insya Allah masuk syurga. Tapi sholatnya enggak efektif, paham Bu? Rabbighfirli warhamni wa'afini. Allahu Akbar, baring nguap. Adang baring ngupil. Enggak efektif, artinya apa? Doa yang kita minta enggak terjadi. Karena memang kita enggak minta. Allahu Akbar. Kamu ngerti apa yang kamu paham? Nah jadi bagi yang belum sholat, mari sholat. Karena sholat itu senjata kita untuk menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Sholat itu senjata manusia untuk menghadapi dahsyatnya kehidupan hari kiamat. Yang sudah sholat, mari tingkatkan kualitas sholat kita. Yang belum benar bacaannya betulkan. Yang sudah betul bacaannya hafalkan, mengerti apa yang kita ucapkan sampai mencapai derajat khusyuk. Amin. Amin. Nah kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Oh betul. Nyanyi. Tapi nggak pakai musik ya. Kalau pakai musik besok. Ya sekarang nggak pakai musik. Karena saya sama Soneta Group ini sudah kurang lebih 45 tahun punya komitmen. Roma nggak akan nyanyi tanpa Soneta, Soneta nggak akan tampil tanpa Roma. Jadi kalau mau lihat Roma nyanyi pakai musik, insya Allah besok. Ya, saya dengar tadi musik ini hebat, bagus. Bukan berarti saya nggak mau diiringi beliau. Karena saya punya komitmen sama Soneta. Paham gak? Jadi tanpa musik boleh. Oke. Cuman dengan syarat semuanya mesti ikut kur. Setuju? Box-box hitam di sekeliling kita ini namanya loudspeaker. Pengeras suara. Disebut juga sound system. Sistem suara. Biasanya terdiri dari three-way system, 3 jalur suara. Yang pertama bass range, suara bass. Makanya tadi saya bilang coba bassnya turunin dikit kegedean. Yang kedua mid range, suara tengah. Makanya tadi saya bilang midnya dinaikin sedikit. Yang ketiga high range, suara tinggi. Makanya tadi saya bilang sama operator, bassnya turunkan, midnya ditambah, high-nya ditambah. Three-way system. Ya. Nah, suara bass diwakili oleh cowok. Paham? Cowok.
Cowok. Cowok siap? Oke. Mid range diwakili oleh perempuan. Ibu-ibu ini cewek. Cewek siap? Cewek siap? Siap. High range suara tinggi diwakili oleh anak-anak. Mana anak-anak? Anak-anak siap? Anak-anak siap? Oke. Sekarang anak-anak meneng C, ibu-ibu meneng C. Saya mau coba kita tes suara bass. Cowok, bunyi cowok yang nggak muni tak dungake nggak bisa bangun. Ya, coba cowok. Itu suara bass namanya. Sekarang perempuan, midrange suara tengah. Mulai gadis, janda. Ada janda nggak? Yang tua nggak usah ngacung. Yang bersuami, nenek-nenek, semuanya muni. Kalau ada gadis yang nggak punya tak dongake, jodohmu aduh. Makanya nyanyi daripada nggak kawin-kawin kamu. Yang punya suami nggak mau nyanyi tak dongake. Kawin lagi nanti suami. Nenek-nenek juga nyanyi. Kalau ada nenek-nenek nggak nyanyi tak dongake, nggak bisa kentut 3 bulan. Ayo ambil suara perempuan semuanya. Perempuan memang di mana-mana gitu, Pak. Memble. Oke, high range, suara tinggi anak-anak. Mana remaja boleh ikut anak-anak. Ayo suara tinggi. Anak-anak, muni. Kalau enggak muni tak sunatin 2 kali. Oke. Sekarang bass range, mid range, high range, suara bass, suara tengah, suara tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya sama-sama ambil suara. Persis taman kanak-kanak. Oke, kita sudah ambil suara. Sekarang latihan kur. Kurnya ada 2 macam. Yang pertama namanya wirid hey. Apa? Wirid hey. Caranya gini, kalau tangan saya jatuh bunyi, lihat. Hey, gampang kan? Tangan jatuh bunyi. Hey, bisa? Bisa? Semuanya coba. Iya. Yang keras. Hai, hey, hai. Tangan jatuh baru bunyi. Yang kedua wirid huha. Apa? Huha. Jumlahnya sama dengan rukun Islam 5. Sama dengan Pancasila 5. Caranya gini, lihat. Dimulai dengan hu, diakhiri dengan hu juga. Selingannya ha 5 kali, jangan lebih. Lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Depan belakang podo, podo hu nih. Ha selingannya 5 kali. Lihat. Hu, ha, hu, ha, hu. Paham? Oke, kita menyanyi. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur. Mana? Siap, siap. Siap apanya kamu? Last tes terakhir. Yang pertama wirid hey, tangan jatuh bunyi hey. Iya? Yang keras. Yang kedua hu, ha, hu, ha, hu. Iya? Oke, jangan lupa lagi. Jangan lupa lagi. Sudah siap? Sudah siap? Kita menyanyi.
Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Gini apa enggak? Masih banyak yang mabuk-mabukan. Betul? Saking cinta dan sayangnya Allah kepada manusia, maka neraka ditarif dengan harga mahal agar manusia enggak terlalu gampang masuk neraka. Coba lihat jalan-jalan menuju neraka. Hei, main judi bayar enggak? Mabuk-mabukan bayar enggak? Melacur bayar enggak? Enggak bayar, benjol ndak sana. Kenapa enggak? Sebaliknya surga ditarif dengan harga murah, bahkan gratis. Percaya enggak surga gratis? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Gini apa enggak? Masih banyak yang nggak sholat. Saya mau tanya, udah tahu surga belum? Surga belum tahu? Sama, belum mati. Kenapa enggak? Tapi paling tidak penasaran, pengen tahu surga kayak apa tuh? Mau tahu? Ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "A'adatul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Aku sediakan nanti surga untuk orang-orang yang bertakwa, di mana kenikmatannya, keindahannya, kehebatannya enggak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking indah dan hebatnya surga itu. Menurut Rasulullah SAW, nanti orang-orang di surga itu semuanya muda-muda, 20 tahun, nggak tua-tua, nggak mati-mati. Jadi sorry aja nenek-nenek nggak ada di surga, nek. Ya tuh nenek nangis. Nek, maksud saya kalau nenek mati bukan nggak masuk surga, tapi muda lagi. Amin. Bukan cuman muda lagi, nek, perawan lagi. Itu sifat yang pertama. Penduduk surga semuanya muda, nggak tua-tua, nggak mati-mati. Dan yang kedua, kata Nabi, wajah orang surga nggak jelek-jelek begini. Maksud saya, kita sebagai orang Indonesia kalau dibandingkan sama orang barat ya masuk elek gitu. Coba lihat orang barat, walaupun banyakan yang kafir tapi diciptakan oleh Allah, Masya Allah indahnya. Kulit mereka putih kayak salju, rambut mereka ada yang pirang kuning kayak emas, mata mereka ada yang biru hijau seperti permata. Padahal orang kafir. Sebaliknya saudara-saudara kita di benua Afrika, tahu Afrika? Tahu Afrika? Ada bangsa Nigeria, Islam. Bangsa Somalia, Islam.
bangsa Senegal Islam, bangsa Sudan Islam, tapi diciptakan oleh Allah hitam bleketek. Kenapa enggak? Astagfirullah. Orang Islam gak usah kecil hati. Kenapa? Wajah di dunia itu wajah formalitas, wajah pinjaman, wajah sementara. Nanti hari kiamat kita nggak pakai wajah yang ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Aku yang menentukan kematian di antara kamu, hai manusia, dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang-orang yang mati dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentu sesuai dengan amal ibadah kita masing. Walaupun di dunia diciptakan tampan cantik seperti bintang-bintang film dunia, tapi kalau nggak pernah ibadah, nanti pada hari akhirat dibangkitkan jauh lebih jelek dari anjing kurap. Na'udzubillahi min. Dan sebaliknya, walaupun di dunia ini diciptakan jelek, pesek, pendek, bengek, tapi kalau rajin ibadah kepada Allah, nanti dibangkitkan di surganya Allah jauh lebih tampan, jauh lebih cantik dari bintang film manapun di dunia. Bahkan istri salehah, salah satu hadiahnya adalah lebih cantik dari bidadari nanti di surga. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang mau masuk surga bilang amin. Amin. Mau mati? Masuk surga? Mau mati? Surga mau mati. Masuknya lewat mana? Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kenapa enggak? Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Tererererereng. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Allah nggak pernah maksa manusia. Seandainya ada wong kini pengen masuk neraka, ada yang masuk neraka? Kalau ada nggak apa-apa, boleh kok. Itu hak azazi manusia, kenapa enggak? Tapi kalau mau masuk neraka ada syaratnya, Mas. Satu, jangan sholat. Nanti Ramadan orang-orang Islam puasa, nggak usah puasa. Yang perempuan rajin ngerumpi, rajin ngegeratak dompet suami. Yang laki-laki rajin nyekek botol. Nanti mati dijamin masuk neraka, jangan khawatir. Sebaliknya kalau ada yang pengen masuk surga, pengen muda, cantik, tampan selama-lamanya, pengen menikmati kemewahan surga yang tanpa akhir selama-lamanya, boleh. Siapapun tanpa pandang bulu boleh masuk surga. Syaratnya satu, sholat 5 waktu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, punya uang kalau banyak naik haji, rajin sedekah, infak dan sebagainya. Empat, hindarkan yang maksiat. Nanti mati insya Allah masuk. Ini sunatullah. Ini aturan main dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujazawna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat tidak ada seorang manusia yang disiksa,
Tidak ada seorang manusia yang diberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi jangan mimpi nggak pernah ibadah pengen masuk surga. Jangan menghayal ahli maksiat bakal bebas dari api neraka. Apa yang kita tanam sekarang di dunia, itu yang bakal kita petik di akhirat. Dan apa yang kita lakukan sekarang di dunia, itu yang bakal kita rasakan di akhirat. Mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kalau sekarang Baitul Maqdis itu namanya Palestina. Kemudian dari Baitul Maqdis dengan berkendaraan buruk, satu makhluk yang khusus diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk proyek ini, dikawal oleh panglimanya malaikat Jibril alaihi salam, berangkat ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit. Kemudian kembali lagi ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, langsung ke Al-Masjidil Haram di Makkah. Itu jarak yang teramat sangat tidak terhingga, ternyata cuma dilakukan dalam satu malam saja. Percaya apa tidak? Yang bicara itu iman, bukan akal. Betul? Adapun misi yang terkandung di dalam Isra Mi'raj ada 2. Yang pertama adalah litafakkur. Tahu tafakkur? Memikirkan, memperhatikan ciptaan Allah sehingga menghasilkan keyakinan tentang eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, agar aku pertunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran dan kekuasaanku. Jadi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah memperlihatkan karya-karya Allah yang teramat dan maha dahsyat alam semesta ini, sehingga timbullah kekaguman Rasulullah SAW yang melahirkan ketaatan, ketakwaan dan keimanan yang betul-betul sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur. Yang kedua, dalam rangka menerima perintah salat 5 waktu. Artinya apa? Ada korelasi yang sangat erat antara tafakkur dengan salat 5 waktu. Saya mau cerita ya. Boleh cerita? Saya pernah ketemu sama seorang ateis. Tahu ateis? Apa? Ateis itu orang yang nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama agama. Dia bilang agama itu dongeng, agama itu bohong, melemahkan. Sholat itu wasting time, wasting money. Mereka bilang time is money. Jadi agama adalah bohong, melemahkan semangat kerja. Ketika saya tanya sama mereka, sama dia, Bung, Anda percaya enggak ada Tuhan? Dia bilang, oh saya enggak percaya. Kenapa? Karena Tuhan enggak kelihatan. Lalu setiap yang enggak kelihatan sama dengan tidak ada. Masa yang enggak kelihatan sama dengan enggak ada?
Tak takon, angin kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat angin bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit, kipas. Ada angin, tiup, ada. Rasa manis, asam, pahit, asin, rasa kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat rasa bukan pakai mata, goblok. Tapi pakai lidah. Dengar, dengar. Milenge tumse tum बताएंगे कि कितना प्यार है हमें ओ साहिबा ओ साहिबा. Soneta femina semua ini. Apa itu? Lagu, suara, kenapa nggih? Suara kelihatan enggak? Suara kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat suara bukan pakai mata, goblok. Tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Allah, mau lihat Tuhan bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai goblok. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata, tapi pandangan Allah maha menjangkau segala ciptaannya. Kenapa Allah nggak bisa dilihat dengan mata? Wa huwal latiful khabir. Karena Allah maha halus. Betul? Betul? Matahari ciptaan siapa? Allah. Manusia nggak mampu memandang matahari, apalagi yang menciptakan matahari. Allah subhanahu wa ta'ala nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nggak mungkin mata manusia mampu memandang Allah subhanahu. Tapi kalau kepengen melihat Allah, penasaran pengen lihat Allah, wajar, manusiawi. Dulu juga ada seorang Nabi Allah yang kepingin melihat Allah. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa datang kepada satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamahu rabbuh, maka dia berbicara dengan Allah, ngobrol Nabi Musa sama Allah. Qala rabbi arini anzur ilaika. Nabi Musa bilang, ya Allah, perlihatkan dirimu dong, aku kepingin melihat engkau. Qala lan tarani. Allah bilang, hei Musa, kamu enggak bisa melihat aku, walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi baik Musa, coba kamu lihat gunung batu di sebelahmu. Aku akan memperlihatkan diriku kepada gunung itu. Seandainya gunung batu yang tinggi menjulang itu masih berada pada tempatnya setelah aku perlihatkan diriku kepadanya, sangat boleh jadi kamu juga bisa melihat aku, wahai Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakaw wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung batu yang tinggi kokoh kekar itu hancur lebur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pingsan
melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Begitu Nabi Musa sadar dari pingsannya, beliau puji Allah, maha suci engkau ya Allah, hebat engkau ya Allah. Gunung batu saja hancur melihat engkau, apalagi kita manusia. Paham? Paham? Jadi untuk meyakini keberadaan Allah di muka bumi bukan dengan cara melihat fisiknya, tapi dengan cara memperhatikan ciptaannya yang dibilang tafakur tadi. Paham? Makanya Rasulullah SAW bilang tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kalau mau yakin bahwa Allah ada tuh, perhatikan ciptaan Allah, pikirkan ciptaan Allah, nanti kamu yakin bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim mengajak manusia untuk bertafakur, untuk memperhatikan ciptaannya agar manusia yakin bahwa Allah memang eksis, bahwa Allah memang ada. Salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifi riyahi wa sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati yang kemudian menumbuhkan berbagai macam pohon-pohon, ditebarkannya berbagai macam jenis binatang di muka bumi, terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Sesungguhnya itu bukti bahwa Allah ada bagi orang-orang yang berakal. Ada nggak sih di sini orang yang belum sholat? Nggak ada. Ada. Banyak apa sih? Banyak. Orang yang belum sholat karena ragu-ragu tentang keberadaan Allah, mari kita kerucutkan tafakur kita. Kali ini Allah mengajak kita yang ragu-ragu untuk memperhatikan pohon-pohon. Afara'aitum ma tahruthun, tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Ada pohon pisang, jambu, duren, dukuh, padi, ribuan macam pohon. Allah bilang, coba yang ragu-ragu, kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam. Setelah itu Allah bertanya kepada kita, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kamukah yang menumbuhkan pohon-pohon yang kamu tanam atau aku? Allah bertanya kepada orang yang ragu-ragu, siapa yang menumbuhkan pohon-pohon yang kita tanam? Manusia apa Allah? Manusia apa Allah? Allah. Kita manusia kan selama ini cuman pandai melempar biji padi, biji jagung, biji duren, biji rambutan. Setelah itu kita tidak pernah berpikir, siapa yang menumbuhkan pohon-pohon itu, yang memberikan buah sepanjang tahun tanpa bayaran. Ini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ragu-ragu, agar akalnya terbuka, agar matanya melek bahwa ada yang menumbuhkan pohon-pohon.
Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Membisik. Izin. Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Allahumma ghfir lahu amin, warhamhu amin, wa'afi amin. Beliau pernah bilang, penceramah itu ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Kalau mustami'in mustami'at itu ibarat mobil mogok, jadi nggak perlu bensin. Minum dulu. Ada lagi yang rung sholat gara-gara ragu-ragu tentang hari berbangkit, ragu-ragu tentang azab kubur, nikmat kubur, ragu tentang surga dan neraka. Apa iya deh nanti orang kalau sudah mati dibangkitkan lagi, yang sholat masuk surga, yang nggak sholat masuk neraka? Saya mah ragu-ragu. Kenapa? Karena saya belum pernah lihat tuh orang mati hidup lagi bercerita tentang nikmat kubur dan azab kubur. Tahu ada tahu enggak tuh surga neraka? Ragu-ragu. Buat orang yang ragu-ragu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa Anda. Qul in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Katakan ya Nabi kepada manusia yang ragu-ragu tentang hari kebangkitan, silahkan ragu, tapi tolong nanti pulang ya Bu, cari kaca yang besar, ngaca, telanjang, jangan pakai baju. Ini Allah yang memerintahkan. Barang siapa yang ragu-ragu, coba perhatikan bagaimana aku ciptakan badanmu yang ganteng dan cantik itu. Inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Aku ciptakan Adam pertama kali dari tanah. Kemudian pada reproduksi penciptaan manusia, aku ciptakan kamu dari nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Cah cilik meneng. Tahu. Aku ciptakan kamu dari air mani. Tsumma min 'alaqah. Kemudian air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah. Tsumma min mudghah. Kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Bapak ibu yang ragu-ragu, dari daging tadi diukir sepasang mata yang bisa melihat. Dari daging tadi diukir sepasang telinga yang bisa mendengar. Diukir dari daging tadi sepasang bibir yang bisa ngomong. Dari daging tadi dibuatkan jantung untuk mengatur peredaran darah. Dari daging tadi dibuatkan paru-paru untuk mengatur peredaran udara. Yang cowok dibikinin kelenengan, yang cewek dibikinin empet-empetan. Ini bukan porno, tafakur. Pikirkan itu. Kok cowok mur, cewek baut? Kok iso? Tafakkaru fi khalqillah. Kemudian setelah lengkap
organ tubuhnya. Setelah lengkap anggota tubuhnya, thumma nukhrijukum tifla, kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Pertanyaan buat orang yang ragu-ragu, siapa yang bikin bayi? Dari sperma menjadi darah, menjadi daging, kemudian daging tadi dibuatkan mata, telinga, organ tubuh yang begitu struktural, fungsional, penuh dengan teknologi yang sangat tinggi. Ini cara Allah mengajar manusia untuk meyakini keberadaannya dengan tafakur, dengan memperhatikan, memikirkan ciptaannya. Paham? Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah, bertambah sudah iman kita. Amin. Nyanyi, nyanyi. Ini sembarangan lain nyanyi, nyanyi. Gue kan raja dangdut ini. Mahal lagi. Kalau mau lihat saya nyanyi jangan khawatir. Besok jam 8 saya datang ke rumah ibu-ibu. Ya. Saya datang ke bapak-bapak, nggak usah kemana-mana, diam aja di rumah. Saya yang datang, saya nyanyi besok. Insya MNC TV. Besok di Gresik sini, insya Allah. Nah sekarang masalah sholat. Ini hati-hati sholat ini. Coba lihat proses perintahnya saja luar biasa. Kalau perintah puasa, Allah cukup panggil Jibril, ya Jibril, kamu turun ke bumi. Bilang sama Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Suruh puasa orang yang beriman. Jibril turun ke bumi. Begitu juga perintah ibadah haji. Allah cuman turun, suruh Jibril turun ke bumi menemui Nabi. Bilang sama Nabi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib pergi haji bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Tapi buat sholat 5 waktu. Ya Jibril, angkat Muhammad ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Bayangkan proses perintahnya saja luar biasa. Oleh karena itu ibadah sholat tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Bentar lagi Ramadan. Saya mau tanya Ibu, puasa Ramadan hukumnya sunat apa wajib? Sunat apa wajib? Berdosa enggak kalau ada orang Islam enggak puasa? Tidak. Kalau situasi dan kondisinya enggak memungkinkan, boleh enggak puasa. Kenapa enggak? Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin. Barang siapa di bulan Ramadan sedang sakit atau sedang bepergian, boleh nggak puasa. Nanti kalau sudah sembuh diganti. Begitu juga ibadah haji. Saya mau tanya Bu, ibadah haji itu hukumnya sunat apa wajib? Sunat apa wajib? Wajib. Berdosa nggak orang Islam nggak naik haji? Tidak. Kalau memang gak duit-duit, niatnya kenceng tapi kantongnya bokeh, gak berdosa. Oh duitnya oke tapi stroke, boleh gak naik haji. Lain dengan sholat. Mau punya uang gak punya uang sehat sakit wajib sholat. No excuse. Tidak ada alasan untuk enggak sholat.
Jangankan baru pusing-pusing sedikit, baru mules-mules sedikit, seandainya kita baru tabrakan kereta api sama mobil, naudzubillahimin, putus kaki kita, putus tangan kita, tapi selama kesadaran masih ada, wajib sholat. Luar biasa. Ya Allah, saya nggak bisa berdiri sholat, kaki saya putus. Oke, tidak bisa berdiri, silahkan tetap sholat sambil duduk. Ya Allah, duduk juga nggak bisa, pinggang saya retak. Oke, tidak bisa duduk, silahkan tetap wajib sholat sambil berbaring. Ya Allah, berbaring juga nggak bisa sholat. Oke, jangan sholat, disolatin aja. Paham? Paham? Kenapa sholat begitu fundamental? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, sebagai identitas keislaman manusia nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia ini identitas keislaman manusia cukup dengan KTP, betul? Makanya kemarin ada pejabat negara yang mau menghapus kolom agama di KTP, itu harus dilawan. Kenapa? Itu menghilangkan identitas agama kita.